welcome back to my channel. Oke, hari ini aku mau mulai proses pembuatan kue Chinese New Year-nya ya. Dan kemarin aku udah bikin 6 untuk 3 orang ya, aku udah bikin 6. Terus hari ini mungkin nggak bisa satu hari ya. Jadi hari ini sama besok aku mulai fokus bikin kue Chinese New Year-nya kayak gitu. Oke, jadi untuk sementara bahannya segini aja. Nanti kalau kurang tinggal nambahin gitu, kalau lebih ya bisa disimpan buat yang lain kayak gitu ya. Oke, di sini hubnya ada total ada 30 sekarang ya, ada 30 box. Ini boxnya, jadi satu box ada 3, isi 3. Oke, dan ini size nya aku paling suka karena nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil kayak gitu. Oke, ada apa aja di sini? Mari kita lihat. Jamur juga, di sini ada jamur ya. Terus ini untuk ininya aku bikin 2 kilo hongjo ya. Ini belum, tadi kurang jadi aku beli lagi. 2 kilo hongjo red dates ya. Terus ini yang namanya water chestnut teman-teman. Ini yang namanya water chestnut ya. Nah, jadi nanti jadinya seperti ini, seperti yang di video yang aku upload kemarin. Oke, di sini ada gula-gulaan. Tuh, gula. Aku gula pakainya yang batangan kayak gini. Nah, untuk kue lapisnya, kue lapis Chinese-nya itu aku pakai yang lebih dark, lebih hitam gulanya. Kalau yang untuk yang ini aku pakai yang agak light punya ya. Jadi nggak terlalu hitam. Oke, di sini ada tepung. Aku pakai tepung merek ini, rice flour ya. Terus untuk yang kue lapisnya aku pakai tepung ini tapioka starch. Ya. Oke, jadi hari ini kita persiapan. Oke, ini sebelum direndam kita cuci dulu pakai air. Setelah itu kita rendam pakai air panas dan direndam selama 1 malam. Oke, itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut bikin madaiko-nya ya. Water chestnutnya ini aku potong tipis-tipis, memanjang kayak gitu. Ini aku lupa videonya pas nuang tepungnya. Oke, untuk resepnya sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi ini hanya video aku pas bikin kue aja, jadi bukan resepi. Kalau resepnya udah ada di video sebelah ya. Oke, ini kita rebus madainya sama gulanya. Nah, setelah direbus kira-kira 20 menitan lah ya. 20 menit pakai api sedang gitu. Oke, setelah itu kita masukkan tepungnya, tapi nggak semua, cuman beberapa aja. Yang penting dia udah kental kayak gitu. Setelah itu dituang ke adonan tepungnya. Nah, setelah itu tinggal di steam. Karena ini yang paling gampang, jadi karena aku nyambi jemput anak sekolah, nyambi nidurin anak dulu. Jadi pagi setelah anak berangkat aku mulai, setelah itu jemput, terus masak buat mereka atau enggak aku order di luar. Setelah makan, nidurin anak-anak dulu, baru aku lanjut bikin kue kayak gitu. Jadi pas anak-anak di sekolah dan pas anak-anak tidur kayak gitu. Oke, dan ini kita lanjut terus-menerus kayak gini. Jadi, nah ini untuk madaiko-nya itu jangan ditaruh di box semua. Jadi sebelum dimasukin ke steam, baru dimasukin ke box. Dan sebelum dimasukin ke kotaknya itu kita aduk dulu, baru dimasukin kotak. Setelah itu di steam kayak gitu. Jadi jangan semuanya ditaruh di kotak dulu langsung di steam kayak gitu, jangan. Jadi lebih baik aduk lagi sebelum di steam kayak gitu. Nah, makanya aku masukinnya tuh langsung masuk ke steamnya gitu. Oke, setelah itu sambil nyetim madaiko-nya kita persiapan bikin hongjogo-nya. Kalau hongjogo-nya itu agak ribetnya di mana? Pas penyaringannya itu. Nah, ini anak-anak aku kasih tugas yang easy aja. Nah, kalau hongjogo itu ribetnya di bagian penyaringan aja ya. Apalagi kalau bikin banyak. Kalau bikin sedikit sih nggak ribet-ribet banget. Nah, ini sama kayak madaiko, direbus dulu sampai jangan pakai api yang terlalu besar ya. Kurang lebih ya 20-30 menit lah.
Nah setelah itu didiemin dulu, jadi didiemin dulu sampai dingin baru di blender ya. Oke, ini karena semalam ya, semalam udah malam, jadi pas aku ngerebus hongconya itu aku diemin 1 malam gitu. Jadi besok paginya aku baru blender kayak gitu. Karena semalam udah terlalu malam, udah sampai jam 11 kayaknya semalam tuh. Jadi aku diemin di sana dulu, terus paginya baru aku blender. Nah ini untuk penyaringannya aku 3 kali penyaringan ya. Jadi ini pas setelah di blender 1 kali. Nah nanti setelah jadi paste, jadi setelah semuanya di blender habis, disaring lagi 1 kali. Nah nanti setelah dicampurin sama tepungnya juga disaring lagi 1 kali kayak gitu. Jadi total 3 kali penyaringan. Karena kalau udah dimasukin sama tepung takutnya masih ada tepung yang bergerindil ya. Jadi harus disaring 1 kali lagi kayak gitu. Nah oke, ini kita masukin tepungnya. Aku habis 3 pak ya. Nah kita masukin semuanya. Oke, setelah itu setelah di mix rata kira-kira udah oke, kita saring lagi 1 kali lagi. Jadi agak ribetnya di penyaringannya kayak gitu guys. Apalagi kalau kita nggak punya itu ya, tempat-tempat yang besar kayak gini. Ini aja masih kurang besar, padahal ini udah size yang paling gede, sampai 2 baskom ya. Oke, setelah itu aku jadikan 1 lagi biar nanti nambahin minyaknya nggak ribet ya. Jadi aku dari yang kotak 2 baskom 2 tadi aku masukin lagi ke kettle ini biar jadi 1 sekalian. Oke, ini nyetimnya sama kayak bikin kue lapis ya. Jadi 1 per 1 kayak gitu, pelan-pelan. Nah ini sambil nyetim hongconya aku mulai persiapan bikin yang buat kue lobaknya kayak gitu. Jadi nyambi kayak gitu guys. Karena untuk yang lobaknya itu yang menurut aku yang paling ribet ya, apalagi untuk kayak motong sosisnya. Intinya persiapannya itu lebih banyak kalau untuk kue lobaknya. Nah ini biasanya motong sosis itu sampai tangannya pada merah-merah karena sosisnya keras ya, jadi dipotong itu agak sulit. Terus licin, kalau licinnya karena minyak. Kalau misalkan nggak hati-hati tuh bisa sering meleset itu pisaunya. Nah ini alhamdulillah tahun ini anak-anak udah mulai bisa bantu. Semoga tahun depan bantunya lebih banyak lagi ya. Karena aku masih takut sebenarnya. Ini aja aku kasih pisau yang nggak terlalu tajam banget. Tapi mereka itu paling seneng kalau disuruh bantuin aku. Next time udah bisa bantuin cuci piring, bantuin masak. Nah ini mereka baru bangun tidur siang ya. Biasanya mereka itu setelah tidur siang itu makan buah, kalau enggak makan jajan kayak gitu, cookies kayak gitu. Nah, setelah itu baru aku suruh bantuin aku motongin ini lobaknya. Oke, setelah itu sebagian diparut. Kalau aku memang dari dulu selalu ya lobaknya itu sebagian diparut, sebagian dipotong gitu. Jadi biar kenapa? Jadi biar nggak terlalu berair ya. Kalau misalkan nggak diparut itu lobaknya terlalu berair, nggak keras dan nggak bisa crispy kayak gitu. Kalau punyaku itu bisa crispy, digoreng agak lama pakai minyak yang agak banyak dikit aja.
itu bisa crispy. Oke, dan ini aku peres, dan air peresannya itu dibuang ya, nggak mau ya. Nah, ini sambil ditimbang, dihitung-hitung kayak gitu. Oke, ini untuk persiapan kue lobaknya sudah siap semua ya. Tadi sambil nyambi nyetim hong chokonya, aku sambil motongin ini semua. Oke, jadi apa aja? Seperti biasa, udang. Ini udangnya aku cincang tapi kasar, jadi kayak cuma dipotong setengah aja gitu ya. Bahkan mungkin masih banyak yang nggak kepotong, soalnya aku beli yang memang sudah paling kecil punya gitu, jadi nggak terlalu repot untuk nyincang gitu. Terus di sini ada jamur, ada bawang merah, udah aku chopper. Ini sosis, Chinese sosis, sama ini dried scallop ya, jadi scallop kering. Nah, ini aku rendam semalam ya. Oke, dan ini yang udah diparut. Ini yang diparut. Tuh, diparut terus diperes airnya, tapi airnya dibuang ya. Jadi air peresannya nggak mau gitu. Dan ini yang dipotong. Motongnya juga cukup lumayan tipis ya, sekecil ini gitu. Oke, di sini ada cornstarch, ada tepung. Kali ini ada 5,5 kilo lobak ya. Jadi lobaknya ada 5,5 kilo totalnya. Ini aku nggak tahu berapa. Ini 2 pak. Ini 1 kilo lebih. Ini kayaknya semua sekilo deh, kalau nggak salah ya. Antara segitulah. Ini sekilo itu 2 pak. Ini 5 kilo. Ini butuh 3 pak ya. 3 bungkus. Oke, dan ini adalah air rendaman ini 3, scallop, jamur, sama udang ya. Ini airnya aku simpan buat ngelarutin tepungnya kayak gitu. Oke, mari kita mulai aja. Oke, ini kira-kira sebanyak ini ya untuk persiapan bikin kue lobaknya. Nah, makanya setelah dimasak itu kita penyetimannya agak lama ya, apalagi kita bikin banyak. Tapi alhamdulillah tahun ini aku ada oven yang bisa nyetim juga, dan sekali nyetim itu 4 kotak kayak gitu. Jadi mempersingkat banget waktuku kayak gitu. Makanya sebenarnya aku mulai bikin masak untuk kuehnya itu sekitar jam 6-an. Untuk persiapannya itu 1 hari sambil nyambi bikin hong chokonya tadi ya. Nah, ini kita masak dulu. Nah, ini untuk toppingnya aku sisihkan dulu ya. Jadi aku goreng dulu yang buat toppingnya, jadi biar wangi. Nah, setelah itu baru masak untuk kuehnya. Dan di kue ini aku tambahin bawang merah, jadi biar lebih wangi ya. Dan ini bahan-bahannya itu dimasak sampai benar-benar harum. Setelah itu dimasukin yang dipotong dulu, masak sampai layu. Setelah itu baru dimasukin yang diparut. Setelah dimasukin yang diparut, masak sebentar, matikan api, baru dimasukin tepungnya kayak gitu. Nah, setelah itu baru dimasukin box, jadi ready untuk di steam. Dan untuk penyetimannya itu kira-kira 30 menit ya. Dan untuk toppingnya aku taruh setelah kuenya matang. Jadi setelah matang baru ditaruh di atasnya kayak gitu. Oke, sebelum steam kita beresin dulu. Ini udah malam ya, jadi beresin sebisanya aja. Besok baru dilanjut beres rumahnya ya. Oke, kita lanjut steam dulu guys. Masih numpuk. Oke, ini sama kayak tahun kemarin, jadi total 46 ya sebenarnya. Sabtu lalu udah aku bagikan ke teman yang lain. Oke, jadi kita bagikan hari ini. Oke, kita on the way.
Ya, bye bye. Oke, on the way pulang. 列车即将到达，请先让车上的乘